Ya, oke, rekan-rekan, semangat pagi. Pagi. Pagi, 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 pagi. pagi, 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 Baik, terima kasih ya. Kita ini kuliah sore-sore, gitu ya. Saya harap masih semangatnya seperti di waktu pagi hari tadi, ya. Konsentrasinya seperti pada pagi hari tadi, ya. Oke, mungkin monitornya Pak Jiri sudah full screen ya, di situ ya, Sudah, Pak. rekan-rekan. Sudah, Oke, sudah, Pak. sudah Pak. Oke, mungkin saya seperti ini aja. Nanti kalau khawatirnya ada, kita maksudnya di OBS. Nanti saya kalau ada, Pak itu di OBS gitu ya, dikasih tahu supaya nanti recordingnya ketika Anda lihat di YouTube itu tampilannya full screen gitu ya, bukan tampilan OBS. Oke, silakan dipersiapkan dulu peralatan Anda ya. Mungkin minimal hari ini adalah smartphone gitu ya. Ini sudah ada di tangan Anda. Dan ini hari ini Pak Jiri tidak sajikan ada musiknya karena Pak Jiri sedang ada room di lain ya, di lain 4 ya. Ikuti pemaparan mengenai riset sistem informasi gitu ya. Tetapi juga kita melaksanakan kuliah. Oke, persiapannya sudah rekan-rekan? Ya, baik ya. Sebelum acara kita mulai ya, ada baiknya saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, shalom. Shalom. Ya, salam Shalom, sejahtera. Pak. Ya, oke. Salam damai sejahtera untuk kita semua, rekan-rekan. Om Swastiastu. Nama budaya. Salam kebajikan. Rahayu, rahayu. Oke. Baik, selamat siang rekan-rekan. Terima kasih telah bergabung di kelas virtual Pak Jerry, begitu ya. Dan harapannya Anda tetap stay tune ya di kelas ini sampai nanti pembahasan mengenai juga persiapan UTS kita ya. Jadi nanti silakan Anda bertanya-tanya ya, boleh. Oke, ini adalah tim saya gitu ya. Ada Mbak Ardia dan eh, Mas Januar gitu ya, bukan Kak Ardia semua ya. Mas Januar gitu ya, yang tengah. Kemudian saya sendiri gitu ya, yang akan memandu rekan-rekan. Oke. Nah, agendanya ini adalah hari Kamis. Ini tadi jam setengah 8 ya, Senin. Dan hari ini jam setengah 3 ya. Kelasnya C gitu ya. Karena ini materinya masih menggunakan materi teori ya, ini sama. Oke. Tapi bedanya yang kelas praktikum dia lebih banyak praktek. Baik, sebelum kita mulai rekan-rekan ada baiknya kita berdoa dulu ya karena salam kebangsaan sudah saya haturkan kepada Anda. Oke, nah ini saya pilih dulu deh siapa yang mau berdoa. Silakan mungkin Mas aja ya. Mas Dias. Halo, Mas Dias. Halo. Yuk silakan pimpin kita dalam doa, Mas. Oke, untuk mengawali mata kuliah pada siang hari ini agar kita bisa menerima materi dari Bapak dan bisa mengerjakan UTS untuk minggu depan, berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Doa selesai. Sekian. Oke, terima kasih Mas Dias sudah pimpin kita dalam doa, ya. Ya. Oke. Nah, ini sekarang Anda bisa lihat Pak Jerry belum? Bisa lihat ya? Halo? Bisa, Pak. Bisa ya? Oke. Nah, nanti Pak Jerry akan menghilang aja biar tampilannya lebih jernih ya. Karena ini apa namanya? Bisa membuka apa namanya? Kamera Anda dulu ya. Jadi bisa Anda close kembali kalau misalkan Anda punya keperluan. Oke? Silakan dibuka dulu kamera saudara-saudara ini. Baik, subcapaian kita pada hari ini kita masih bicara mengenai ERD, rekan-rekan ya. Dan fokusnya kali ini di pertemuan ke-7 ini adalah
kita mengenai enhance ERD, ya, spesialisasi, generalisasi, ya, agregasi, komposisi, ya. Dan ini yang akan kita bahas, ya. Dan perkuliahan kita hari ini, ya, itu akan secara sinkronus di Google Meet ini dan asinkronus, ya, itu di YouTube channel, artinya, ya. Oke, nah jadi ini selanjutnya Pak Jerry akan di balik layar, gitu ya, biar tampilannya itu lebih jernih. Baik, ini saya stop sharing dulu, ya, supaya nanti tidak masuk ke controller OBS. Oke ya, tampilannya sudah jelas, terlihat? Jelas ya, terlihat rekan-rekan? Sudah, Pak. Yo. Nah, oke, kuliah kita ini bisa diakses ya melalui perangkat bergerak Anda, gitu ya, atau perangkat yang tidak bergerak seperti PC, gitu ya. Nah, jadi bisa diakses di smartphone, ya, laptop, PC, ya, asalkan punya koneksi internet, ya. Dan pastikan koneksi internet Anda ini stabil dan dapat digunakan untuk menerima pembelajaran pada kesempatan sore hari ini. Oke, dan silakan membuat catatan untuk pertemuan ini karena setiap catatan biasanya akan saya minta, ya. Dan itu bisa menyelamatkan nilai Anda, gitu ya, sebagai istilahnya airbag, gitu ya, penyelamat kalau nanti ada yang kurang sedikit, gitu ya, ini bisa kita ambilkan dari catatan Anda setiap pertemuannya, gitu ya. Oke, baik, saya akan kembali lagi. Pertemuan ini bisa kita lihat, kita nikmati, gitu ya, melalui sinkronus, ya, via Google Meet dan asinkronus via YouTube channel. Oke, nah silakan Anda berstrategi selain Anda datang, ya, selain Anda datang tepat waktu pada kelas virtual, ini Anda harus aktif di sini, gitu ya, dan juga menyelesaikan tugas saudara. Oke, baik, kita masuk ke forum diskusi. Kita persiapkan itu di LMS-mu itu sudah ada materi ini, atau yang kemarin itu di kelas praktek itu kan sudah dipaparkan, gitu ya. Nah itu materinya PPT-nya sama menggunakan itu, ya. Oke, ini saya stop sharing dulu. Itu pertemuan 67 materi Pak Jerry yang B, ya. Oke. Ya, baik, ini saya full screen dulu. Baik, sudah muncul di layar Anda, rekan-rekan? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Oke. Nanti kalau kurang jelas, ya, itu bisa diakses di LMS, rekan-rekan, ya. Materinya bisa lebih lebih jelas sedikit. Baik, akan saya pandu untuk pemaparannya, gitu ya. Di topik pada kesempatan sore hari ini mengenai enhance entity relationship, ya. Oke, nah tujuan pembelajaran setelah ini diharapkan Anda mampu, ya, memberikan semacam requirement, gitu ya, basis data, gitu ya. Bahkan Anda bisa memodelkan basis data dengan tepat menggunakan konsep enhance entity relationship diagram, ya. Baik, nanti topik yang lebih mendalam adalah mengenai latar belakang, kemudian kita bicara mengenai superclass dan subclass, kemudian kita bicara mengenai relationship-nya antara superclass dan subclass, dan kemudian kita bicara mengenai spesialisasi dan generalisasi, hierarki, analytics, ya. Kemudian ada pemodelan dengan kategori,
kemudian ada higher degree relationship, ya, dan kapan kita menggunakan EER, gitu ya. ER dan EER itu berbeda. Nah, nanti kita bahas di sini. Oke, yang pertama adalah latar belakang mengapa kita perlu enhance ER, gitu ya, atau pengembangan peningkatan entity relationship, ya, karena ER cukup digunakan untuk memodelkan skema basis data tradisional, gitu ya. Artinya penggunaan ER ini sebenarnya adalah sudah cukup lama, gitu ya, diadopsi ketika database ditemukan, gitu ya. Karena di situ disebut sebagai tradisional, ya. Artinya proses yang masih konvensional, ya, pada proses bisnis dan industri, ya. Kemudian sejak akhir tahun 70-an ini dirasakan perlu untuk merancang skema yang dapat merepresentasikan sifat-sifat dan batasan data, ya, sehingga lebih tepat terutama untuk aplikasi baru di berbagai bidang dengan munculnya pemrograman CAD, CAM, GIS dan lain-lain, ya. Kemudian hal ini memacu, gitu ya, perkembangan konsep-konsep semantik data modeling yang ditambahkan ke model ER yang telah ada, ya. Semantik data ini dia lebih istilahnya lebih hierarkikal, ya, datanya. Kemudian nanti bisa dikembangkan menjadi web semantik waktu itu, ya. Ini web ini terkenal di tahun 2004. Oke. Baik, saya lanjutkan rekan-rekan, ya. Jadi konsep-konsep model ER, ya, ER dengan EER itu berbeda, ya. Jadi ini sekarang kita bahasnya mengenai EER. Jadi ini adalah model enhance atau biasa disebut sebagai extended ER atau pengembangan ER. Ini nama lain-lainnya itu. Nah, ini merupakan konsep, ya, semua konsep mengenai entity relationship itu sendiri, ya. Ditambah ada konsep subclass, superclass, spesialisasi, generalisasi, kategori, kemudian ditambah lagi atribut inheritance atau pewarisan. Kenapa ditambahkan seperti itu? Karena pemrograman pada masa saat ini adalah pemrograman berorientasi kepada objek, gitu ya. Maka semuanya ER ini sebenarnya kalau kita bicara mengenai ER ini lebih cenderung kepada database yang sudah berkonsep object oriented. Nah, nanti kita prakteknya akan setelah UTS saja, ya, akan lebih banyak. Nah, hari ini kita cukup tahu dulu, gitu ya, antara ER dan EER, ya. ER dan enhanced ER, ya, atau extended ER. Oke, adalah model ER yang digunakan untuk merepresentasikan aplikasi dengan lebih lengkap, lebih akurat, ya, jika diperlukan, ya. Kemudian ER mengandung beberapa konsep object oriented, ya. Seperti biasa tadi Pak Jiri sudah bilang ER ini lebih cenderung kepada object oriented. Misalnya nanti adalah pengaplikasian model-model inheritance atau pewarisan. Nah, ini lebih dalam lagi, konsep-konsep ini akan Anda pelajari ketika Anda belajar pemrograman berorientasi objek, ya. Istilah-istilah ini akan muncul di sana. Baik, kita bicara mengenai superclass dan subclass, gitu ya, relationship, ya. Ini di sini dicontohkan adalah misalkan employee dikategorikan menjadi 4 kelompok. Jadi pekerja, karyawan, employee itu merupakan superclass. Kalau yang kemarin minggu yang lalu di kelas praktik ini Pak Jiri bilang, misalkan ada Avanza, gitu ya, itu adalah superclass, ya. Dia punya turunan, ada tipe G, tipe X, tipe S, gitu ya, bahkan tipe Veloz, gitu ya. Itu merupakan subclass. Oke, bisa dipahami? Maka di sini dicontohkan adalah employee itu karyawan atau pekerja, gitu ya. Ini karena namanya karyawan itu posisinya banyak, ya. Ada yang sekretaris, ada yang insinyur, gitu ya, ada yang teknisi, ada yang manajer. Maka yang disebut sebagai sekretaris, insinyur dan teknisi dan manajer itu merupakan subclass dari karyawan, gitu ya. Oke, nah subclass ini merepresentasikan entity yang sama dengan superclass, namun memiliki peran yang berbeda, gitu ya. Entitinya sama, yaitu orang, gitu ya, sama-sama orang, gitu ya, tetapi peranannya berbeda dalam sebuah organisasi. Oke, ya, entity dalam subclass merupakan anggota superclass. Pahami? Entity subclass di sini merupakan anggota superclass, tetapi tidak sebaliknya, begitu ya, dalam konsep superclass dan subclass. Oke, nah superclass atau subclass ini, ya,
berkaitan dengan relationship, ya. Ini merupakan sebuah hubungan antara sebuah superkelas dengan salah satu subkelasnya. Contoh, employee dengan sekretaris, employee dengan teknisi. Ya, jadi karyawan sekretaris, ya, karyawan sebagai sekretaris dan karyawan sebagai teknisi. Itu contohnya. Ya, disebut juga dengan ISA relationship. Jadi ISA, ya, ini penamaannya ISA. Jadi cara bacanya sekretaris is an, bacanya begitu. Is an employee. Technician is an employee. Ya. Jadi sekretaris adalah karyawan, teknisi adalah karyawan. Begitu konsepnya, cara bacanya begitu. Oke. Nah, ini tipe object oriented, ini inheritance. Inheritance itu dalam bahasa yang lebih Indonesia disebut sebagai pewarisan, ya. Pewarisan. Jadi seperti Anda mewarisi sifat bapak dan ibu, ya, melalui DNA Anda, gitu ya. Anda punya kemiripan dengan bapak ibu Anda. Ya, inherit juga begitu. Ya, yang sama apanya? Di sini atributnya kalau di data. Ya. Kalau kita belajar database, yang inherit adalah atribut dan relasinya. Tapi lebih banyak atribut. Oke, terus ya. Nah, sekarang kita bicara mengenai spesialisasi dan generalisasi. Oke. Nah, spesialisasi ini adalah proses mendefinisikan himpunan subkelas dari sebuah entity tipe. Ya, entity tipenya adalah entity tipe superkelas. Kemudian dilakukan berdasarkan karakteristik tertentu yang dapat membedakan entity dari superkelasnya. Ini spesialisasi, ya. Suatu superkelas dapat memiliki beberapa spesialisasi berdasarkan karakteristik yang berbeda. Contoh, sekretaris, insinyur, dan teknisi adalah spesialisasi dari karyawan. Ya, berdasarkan apa, Pak? Berdasarkan atribut job tipenya. Nah, lain lagi kalau berdasarkan metode pembayaran, ya. Salary employee, ya, misalkan ada hourly employee dan ada yang salaried employee, ada yang karyawan dengan gaji tetap dan karyawan apa namanya, berdasarkan jam, ya, atau outsource, ya, sourcing, atau karyawan apa ya, tamu, gitu ya, istilahnya, ya, karyawan tidak tetap, gitu ya, bayarnya berdasarkan jam. Oke. Jadi ini adalah merupakan spesialisasi dari kelas superkelasnya. Superkelasnya adalah karyawan. Ya, karyawan kan banyak jenisnya, ya. Oke. Nah, ketika konsep itu sudah ada, kemudian kita akan coba mengimplementasi ke dalam bentuk fisik, ya. Jadi implementasi basis data ini merupakan tujuan untuk mengimplementasi hasil rancang bangun, gitu ya, rancangan basis data dari diagram ER ke dalam bentuk fisik. Tabel 2 dimensi, ya. Ini masih belum kita apa namanya, implementasi ke dalam bentuk fisik yang di database, ya. Tapi kita bentuknya masih digambar dulu nantinya, ya. Implementasi dengan menggunakan DBMS yang tersedia, ini contoh-contohnya adalah MySQL, SQL Server, CS, Oracle, dan sebagainya. Kemudian yang ketiga adalah mentransformasikan entity dan himpunan relasi menjadi tabel-tabel, ya, atau file-file database yang merupakan komponen utama pembentuk basis data. Jadi ini ditransform entity-nya. Nah, dalam transformasi itu, atribut yang terdapat pada entity dan relasi akan menjadi field. Oke, untuk database yang akan dirancang. Oke, pahami dulu. Nah, ini nanti kita masuk contoh. Cara mentransformasikan. Ini dalam bentuk konsep. Ya, di sini transformasi dasar. Ini dasarnya begini. Ya, ini kalau Anda main musik, ya, kunci dasar C, ya, B, itu dasarnya begitu. Nah, ini juga dalam konsep basis data ini juga ada dasarnya. Transform dasar. Contoh misalkan ada entitas kamar di sana. Nah, entitas kamar punya atribut apa? Punya field apa? Nomor kamar,
nama kamar dan kapasitas, misalkan di rumah sakit. Maka ketika kita akan bentuk dia ke dalam nantinya database, ya lihat di sampingnya panahnya kita namai tabel kamar, ya. Nah, yang tadi atribut berupa field atau subkelasnya akan menjadi field, ya, yaitu nomor kamar, nama kamar dan kapasitas. Oke, pahami ya, udah ya. Nah, yang kedua, misalkan data tabel pasien, entitinya pasien, ya dia punya field, ya, nomor pasien, nama pasien, dan alamat. Oke, gambarnya ada sebelah kiri, diimplementasi sebelah kanan. Maka dalam bentuk tabel yang seperti itu dinamakan tabel pasien. Dan seterusnya ada dokter, gitu ya. Ini contoh aja transformasinya gitu, transform, ya, perubahan bentuknya dari konsep menuju ke physical. Oke, terus ya. Nah, sekarang bagaimana Pak mengimplementasi ER dengan kardinalitas atau derajat? Ini dicontohkan menggunakan relasi dasar, yaitu 1:1, contoh pasien dan bed. Pasien itu menempati bed atau pasien menempati kamar, atau dibalik, kamar ditempati oleh pasien, gitu ya cara bacanya. Oke, pasien tadi punya 3 atribut, bed punya 2 atribut. Nah, menempati, ya, itu ada nomor pasien dan nomor bed. Gitu ya, ada tabel pasien dan tabel bed. Karena entitinya ada di pasien dan bed. Nah, sedangkan nanti ada ketika dia bertemu menjadi relasi 1:1 ini, satu pasien menempati satu kamar, ya. Relasi ini contohnya, maka di sini akan ada division. Nah, division ini biasanya disebut sebagai relationship. Ya, nah relationship ingat syaratnya, relationship selalu memiliki kunci primer dan kunci sekunder. Nah, lihat baik-baik tabelnya, tabel pasien dan bed. Oke. Nah, di situ ada yang diwarnai abu-abu, rekan-rekan, di tabel pasien. Itu berarti dia berdiri sebagai foreign key dari tabel bed. Oke, paham? Karena kalau tidak begitu dia tidak bisa terrelasi database-nya. Nah, terus ini implementasi adalah satu ke banyak atau one to many. Masih sama seperti tadi, ya, kamar dan pasien, gitu ya. Kalau tadi kamar pasien kenapa 1:1 Pak? Contoh misalkan Anda mau menggunakan presiden suite, ya di rumah sakit itu kan ada kamar itu ada kelas-kelasan ya, ada yang kelas melati, mawar, gitu ya. Tapi kalau Anda nggak mau di situ, saya nggak mau Pak. Saya maunya di pavilion. Nah itu maka 1:1 relasinya, bukan 1 ke banyak, gitu ya. Oke, ya, hari ini kita bicara mengenai satu yang kebanyak. Ini biasanya kamar dengan kelas melati, ya, mawar, anggrek, gitu-gitu nama-namanya ya. Biasanya gitu di rumah sakit dinamai dengan nama-nama bunga. Nah ini satu ke banyak, bisa saja satu kamar ditempati atau terdapat lebih dari satu pasien, gitu ya. Oke, pahami di sana kamar itu ada dia punya 3 subkelas, pasien dia punya 3 subkelas, berelasi menjadi satu ke banyak, yaitu dengan hubungan terdapat, ya, maka yang akan menjadi foreign key, ya, itu adalah nomor kamar dan nomor pasien. Ya, berarti di tabel pasien nomor kamar di sana akan menjadi foreign key. Untuk primary di tabel kamar, field nomor kamar. Oke. Nah, kemudian kita bicara mengenai relasi banyak ke banyak. Contohnya adalah dokter dan pasien. Banyak dokter, ya, memeriksa juga bertugas memeriksa seluruh pasien yang ada di rumah sakit. Maka hubungannya adalah banyak ke banyak. Jadi ketika ini terrelasi akan ada seperti ini, tabel dokter, ya, tabel pasien, dan tabel periksa. Kita lihat di sana. Nomor dokter di tabel periksa, tabel pasien di nomor pasien. Nah, ini berarti relasinya banyak ke banyak, begitu. Tingkat kardinalitasnya.
Oke, gampang ya. Ini jadi yang di atas ini adalah model konseptual, sedangkan yang di bawah adalah model fisik 2 dimensi. Oke ya, paham ya rekan-rekan? Terus ya. Nah, sekarang kita bicara mengenai entity itu yang strong dan weak, strong and weak. Nah, sekarang pertanyaan Pak Jerry, silakan yuk, ada yang mau berpartisipasi. Itu cara bacanya gimana? Yang weak yang mana, yang strong yang mana? Yuk, silakan. Ada di sini? Yuk, sebelum Pak Jerry tunjuk. Lumayan dapat nilai toh. Silakan. Rekan-rekan? Jangan-jangan tidur ini, ya. Saya tunjuk ya. Ayo, ada bangun ya. Jangan tidur siang ya. Masih kuliah. Danu, Rizky Pratama. Bisa menjelaskan enggak? Mas Danu? Iya, Pak. Ya, yuk dicoba. Kalian itu pendiam. Nah, kita coba ini. Ini yang weak entity yang mana, yang strong entity yang mana dari gambar itu? Yang yang strong itu ada mahasiswa sama ada orang tua. Mahasiswa, orang tua. Gimana itu cara bacanya? Jadi Bisa? Bisa? Atau ada yang lain? Monggo. Di kelas ini. Deswinda, Hari. Bisa membaca? Deswinda, halo? Iya, Pak. Bisa enggak kira-kira membaca yang materi ini tadi? Pernah diterangkan di pertemuan yang minggu lalu. Bagaimana membacanya? Gimana ya? Bisa? Masih kurang paham, Pak. Oke, baik. Perhatikan baik-baik rekan-rekan. Ketika kita ditanya mengenai entitas lemah dan entitas kuat, ya, strong and weak entity, ya, di sana dilihat ada berapa entity, yaitu ada 3 entitinya, entitasnya ada 3, yaitu entitas mahasiswa, entitas orang tua, dan entitas hobi. Tangkap dulu, paham dulu, halo? Bisa lihat? Ya, Pak. Nah, ada 3 entitas. Ya. Nah, sekarang kita lihat yang pertama, bantuan. Ya. Mahasiswa terhadap orang tua. Cara bacanya adalah satu mahasiswa memiliki 1 orang tua. Maka entitas yang lemah, ya, yaitu mahasiswa. Kenapa demikian, Pak? Karena mahasiswa selalu tergantung kepada orang tuanya. Coba lihat kakakmu masing-masing itu ya, kartu keluargamu masing-masing. Anda berdiri sebagai anak atau kepala rumah tangga? Halo? Anak, Pak. Sebagai anak. Anak, Pak. Kalau anak itu berarti Anak, Pak. kamu kemana-mana ya harus ikut datanya orang tua. Paham? Paham, Pak. Maka Anda sebagai weak entity atau entitas yang lemah. Nah, kapan Pak saya menjadi strong entity? Tatkala nanti kamu akan atau sudah menikah, itu kamu sudah jadi kepala rumah tangga sendiri atau pisah kakak, itu jadi strong entity. Tapi kalau kamu jadi istri, kamu sudah jadi weak entity lagi. Yang strong itu suaminya.
Nah, kemudian di situ ada mahasiswa terhadap hobi. Satu mahasiswa bisa memiliki hobi lebih dari satu. Nah, maka hobi ini selalu hobi kan mesti yang memainkan orang ya, manusia. Kalau nggak ada manusianya, untuk apa ada hobi kan gitu. Berarti hobi menjadi entitas yang lemah. Ya, paham rekan-rekan di sini? Paham, Pak. Paham, Pak. Jadi entitas lemah, Paham, entitas Pak. ya B. Saya mau bertanya atau sudah paham ya? Paham ya? Oh Pak, dari gambar tersebut kan kalau nggak salah entitas lemah itu yang simbolnya itu persegi panjang double kan Pak? Gimana? Nah, ini dalam arti ini dalam model konseptual diturunkan ke model apa namanya diagram dua dimensi biar lebih mudah, gitu ya. Lebih memudahkan Oh Anda. berarti yang persegi panjang double itu di sini nggak termasuk gitu ya Pak? Ya, ini modelnya dari ER. ER tuh gambarnya gitu. Ada kota, ada Oke Pak. apa namanya? Ya model ER, ya ER diagram. Ya, jadi kita menggunakan yang simbolnya ER diagram, simbolisnya ER diagram. Oke? Kita pakai itu. Ya. Jadi, Oke Pak. ya, oke. Nah, kemudian nanti diturunkan menjadi 3 tabel ya, tabel mahasiswa, tabel orang tua, dan tabel lebih. Kemudian ketika dia mau direlasikan, maka dia harus ada primer K ya, itu primernya di tabel mahasiswa NIM ya, ditarik ke tabel orang tua, di sana ada NIM ya, sudah di blok warna abu-abu, itu menjadi foreign K, dan di tabel hobi juga menjadi foreign K. Itu jadi relasinya satu ke banyak. Jadi ketika nanti diimplementasi dalam database, dia bentuknya seperti itu. Oke, terus ya. Kemudian implementasi spesialisasi dan generalisasi. Ya, ini adalah bacanya is a ya. Nah, lihat baik-baik di sini ada sebelah ini ada top down gitu ya. Jadi ini kita bicara. Ini nanti kita artikan di bawahnya ya. Kalau ada di situ ada top down itu artinya apa, Pak gitu. Nah, nanti kita lihat. Ini kita ngomongin dulu. Jadi dosen itu dibagi menjadi dosen tetap dan dosen tidak tetap. Itu kan? Ya. Nah, tetapi ini yang bisa melihat ini biasanya adalah manajemen ya, manajerial, HRD gitu ya, di suatu kampus. Anda kan nggak bisa lihat, ini saya diajar dosen tetap atau tidak tetap ya Pak gitu ya, atau dosen tamu gitu ya. Kalau dosen tamu mungkin tahu ya. Tapi kalau dosen tetap dan tidak tetap biasanya mahasiswa tidak tahu gitu ya. Yang tahu itu adalah manajerial gitu ya. Nah, ini contohnya di sana. Ada dosen tetap dan dosen tidak tetap. Ya. Jadi ada super kelasnya adalah dosen. Nah, subkelasnya adalah dosen tetap dan tidak tetap. Ya. Dosen tetap dan tidak tetap ini merupakan spesialisasi ya dari entitas dosen. Oke, ya ketika dia menjadi tabel ya ada tabel dosen, ada tetap dan dosen tidak tetap itu dihubungkan dengan menggunakan foreign key yang menuju ke tabel dosen kode dosen. Oke, paham ya? Lanjut ya. Nah sekarang ini lihat di sini ada bottom up ya. Tadi ada top down, ini ada bottom up. Oke. Nah, di sini ada entitas mahasiswa ini dibagi dua. Mahasiswa D3 dan mahasiswa S1. Ya. Oke. Nah, kemudian ketika angkat jadi tabel, nah jadi jadi satu tabel ada nama, NIM, alamat, tanggal lahir, kemudian ada program. Ya. Oke, nah ini ketika nanti diimplementasi dalam sebuah tabel. Ini biarkan dulu, nanti artinya saya balik ya. Nah, kita lanjut diimplementasi relasi tunggal. Nah, implementasi relasi tunggal one to many, ya. Ini dari dosen misalkan mendampingi mahasiswa, ya. Ini contohnya entitas dosen bisa mendampingi siapa, ya. Nah, nanti ketika ini diimplementasi ya di sini ada kode dosen, nama dosen, alamat dosen. Kemudian kalau misalkan ini merupakan entitas di sini yang mendampingi ini, ya. Misalkan itu ada satu tabel, maka dia harus dihubungkan menjadi foreign. Ya.
Oke, kemudian ada relasi many to many, ya. Many to many, ya. Jadi artinya ini entitas kepada prasyarat kembali ke entitas ya gitu ya. Karena dipersingkat ya. Jadi sehingga nanti gambarnya tidak terlalu banyak. Oke, contohnya adalah seperti ini. Kalau ini diimplementasi menjadi dua tabel, tabel mata kuliah dan tabel prasyarat. Ya, dihubungkan menggunakan kode MK ya. Primer pada tabel mata kuliah, prasyarat sebagai kode MK, kode mata prasyarat ya. Oke, kode MK yang ada di sini dia sebagai foreign di tabel prasyarat untuk relasi many to many ya. Nah, relasi ganda itu dia artinya bisa ke kanan, bisa ke kiri, maksudnya gitu. Tetapi ini bukan duplikat, ya, berbeda ya. Relasi ganda dengan duplikat itu berbeda, ya. Relasi ganda itu maksudnya punya relasi yang lebih dari satu, tapi isinya tidak ganda. Kalau ganda itu lebih kepada isinya, rekodnya. Ya. Ini bisa dibaca dosen ini mengajar mata kuliah, dosen juga menguasai mata kuliah, itu namanya ganda. Selain mengajar dia harus menguasai gitu loh maksudnya. Balik juga mata kuliah itu harus diajar oleh dosen dan dikuasai juga oleh dosen gitu. Ini ganda hubungan. Oke, ya seperti ini kalau diimplementasi dalam bentuk tabel fisik. Tabel dosen, tabel mahasiswa dan tabel menguasai. Ketika itu dihubungkan jelas membutuhkan foreign key ya. Kode dosen, di tabel mata kuliah ada kode dosen, KD dosen itu ya, KD dos gitu ya. Di tabel menguasai juga ada KD dos. Oke, baik, lanjut. Nah, kemudian ada implementasi multi entity ya. Ini biasanya disebut sebagai ternary gitu ya. Kalau kemarin disebutnya ternary. Ya. Ada 3 entity di sini, tetapi nanti cara bacanya adalah mata kuliah itu diajar oleh dosen, dan mata kuliah itu pasti menempati ruang, ya, entah itu ruang virtual atau ruang fisik, gitu lah, kalau sekarang ya. Maka diimplementasi dalam bentuk tabel menjadi seperti ini. Ya, karena ada 4, karena di sini ada entitas pengajaran. Biasanya model seperti ini lebih cenderung kepada tabel apa namanya temporari. Nah, contohnya seperti ini. Oke, tabel mata kuliah, tabel dosen, tabel ruang. Ini secara independen. Nanti kalau mau disatukan, ya, mau disatukan dia menggunakan primer, ambil primer dari masing-masing tabel mata kuliah, tabel dosen, tabel ruang, untuk diambil di foreign key-nya di tabel pengajaran. Caranya gitu. Seolah-olah menjadi satu tabel. Gitu. Seolah-olah menjadi satu tabel. Nah, ini caranya gimana Pak? Dengan cara dihubungkan ya, relationship ya. Ya, kemudian nanti untuk mengambil ini ada lagi tekniknya disebut sebagai teknik join. Nah, teknik join itu ada banyak, ada inter join, left join, ya, full join dan sebagainya. Nah, join itu nanti dipelajari di semester 5. Oke, nah ini manfaat spesialisasi. Nah, ini nanti ada hubungannya dengan top down dan bottom up tadi. Nah, ini mendefinisikan himpunan subkelas dari suatu entity tipe. Kemudian menggambarkan atribut spesifik untuk tiap subkelas. Kemudian manfaat yang lain adalah menggambarkan relationship spesifik antara satu subkelas dengan entity tipe lain dengan subkelas yang lain. Oke. Nah, sedangkan generalisasi merupakan kebalikan dari spesialisasi. Ya, dilakukan untuk mengidentifikasi atribut yang sama, ya, melakukan generalisasi dari sebuah superkelas. Contohnya truk dan mobil itu merupakan generalisasi dari kendaraan atau vehicle. Ya, jadi general menganggapnya sama. Nah, ini tadi kalau Anda lihat kita kembali ke atas. Nah, ini. Kalau bottom up itu berarti general. Ya. Mahasiswa D3, mahasiswa itu yaitu mahasiswa. Itu berarti Anda langsung mengeneralisasi ya semuanya mahasiswa, Pak. Entah itu D3, entah itu S1. Sedangkan yang ini, top down ini merupakan spesialisasi. Ya. Spesialisasi dosen itu ada dosen tetap dan dosen tidak tetap ya. Adalah top down dan bottom up. Oke.
Oke, saya lanjut. Nah, ini contoh generalisasi, ada truk, ada mobil. Ya, kemudian nanti kita generalisasikan menjadi vehicle ini. Ya. Nah, ini adalah bentuk-bentuk contoh kalau diterapkan dalam skema. Oke, nah ketika ini dibandingkan tadi, saya sudah bicara mengenai generalisasi dan spesialisasi, contohnya di atas ya, anak panahnya. Jadi arah panah untuk superkelas menuju generalisasi, arah panah menuju subkelas, jadi turun itu adalah bentuk spesialisasi. Lihat anak panahnya ya. Di sini ya kita tidak membedakan notasi dengan anak panah, tetapi seringkali subjektif sesuai dengan proses yang dilakukan pada situasi tertentu ya. Oke, ini artinya generalisasi dan spesialisasi itu akan muncul istilah itu ketika saudara-saudara ini dalam berbicara dalam konsep ranahnya adalah ranah konseptual. Tapi begitu ranah praktek ini tidak tidak sering terdengar gitu ya. Tapi di konsep ini terdengar. Kemudian ada constraint untuk spesialisasi dan generalisasi ya, biasa seperti biasa kalau Anda mau melakukan relasi itu pasti Anda membuat constraint gitu ya. Nah, di situ disebutnya constraint untuk ya. Nah, spesialisasi berdasarkan atribut ya, spesialisasi dilakukan berdasarkan atribut dan dari superclass. Contohnya adalah job type. Kemudian ada subclass yang ditentukan pengguna ya. Artinya adalah keanggotaan entity dalam suatu subclass ini ditentukan oleh penggunanya. Nah, ini contohnya ya. Oke. Nah, ini ada karyawan, tadi ada sekretaris, ada teknisi, ada engineer ya. Jadi kalau anak parahnya turun dari employee menuju ke bawah itu berarti ya merupakan spesialisasi. Tapi kalau nanti anak panahnya naik itu namanya generalisasi gitu. Oke, ya seperti ini. Ya nanti tadi mungkin ada yang tanya itu kok garisnya begitu Pak. Nah, ini sama. Tidak apa-apa. Jadi logo-logonya bisa seperti ini. Tapi nanti yang kita gunakan adalah logo yang ER diagram ya. Jadi bukan yang spesialisasi dan generalisasi. Oke, nah dari constraint tersebut ada 4 macam bentuk spesialisasi atau generalisasi, yaitu ada disjoint total, disjoint parsial, overlap total, dan overlap parsial. Dan umumnya generalisasi bersifat total karena superclass diturunkan dari subclass-subclassnya ya. Ini totalnya seperti ini ya. Spesialisasi dari person ini dia ada employee, alumnus dan student ini mewarisi sifat-sifat dari personnya ya, ini merupakan spesialisasi implementasinya ya. Kemudian ada hierarki dan lattice ya. Jadi hierarki itu adalah suatu subclass yang hanya berpartisipasi pada satu kelas atau subclass ya, contohnya vehicle dengan truk atau car ya. Sedangkan lattice ini adalah satu subclass dapat berpartisipasi pada lebih dari satu kelas atau subclass. Contoh, seorang engineer manager haruslah seorang engineer dan juga harus manager, mengandung konsep multiple inheritance. Jadi contohnya seperti ini. Di karyawan, gitu ya. Ya, jadi kalau misalkan konsepnya adalah hierarki, ya akan seperti ini. Tetapi begitu kita bicara mengenai konsep lattice gitu ya, maka di sini ada engineer manager. Kalau Anda mau jadi engineer manager, maka Anda harus punya pengalaman sebagai engineer, pernah jadi manager, pernah jadi karyawan biasa, karyawan tetap, salaried employee. Syaratnya itu contohnya. Ini adalah contoh implementasi dari lattice. Karena dia harus menguasai semua medannya 3 orang ini. Jadi ketika ingin jadi manajer engineer ya harus pernah punya pengalaman sebagai insinyur gitu ya. Pernah punya pengalaman jabat jadi manajer atau kepala atau kabak atau apa gitu ya. Dan juga pernah menjadi terdaftar sebagai karyawan tetap gitu. Nah, ini. Oke, rekan-rekan ya. Bisa dipahami? Oke, baik.
Nah, ini contohnya adalah lattice yang seperti tadi ya. Misalkan contoh yang lain apa Pak? Asisten dosen. Jadi dari kata asisten dan dosen, berarti dia pasti sebagai mahasiswa, sebagai asisten, dan sebagai dosen gitu ya. Jadi 3. Ini contoh dari lattice. Paling gampang tangkap ya. Asisten dosen, jadi dia pasti mahasiswa, dia berperan sebagai dosen dan juga berperan sebagai asisten. Asisten dari dosen. Oke, kemudian ada pemodelan dan kategori. Ini adalah umumnya adalah disampaikan dengan union, gitu ya. Merupakan kategori simbolnya U, gitu ya. Union itu artinya semua. Gitu. Oke, ini coba diketahui aja. Nanti kita lebih dalam di setelah UTS. Oke. Nah, perbedaan kategori dengan lattice adalah engineer manager harus ada pada semua kelas. Ini kalau Anda pengen jadi manager, ya pernah ada jadi manager, pernah jadi engineer dan menjadi karyawan tetap. Contohnya itu. Dan owner harus ada pada salah satu dari ketiga superclass. Sedangkan engineer ini mewarisi semua atribut dari superclassnya. Owner mewarisi atribut tertentu saja tergantung dari superclassnya. Ini ya. Kemudian parsial ini hanya sepotong, ya. Ini artinya dia bisa sifatnya bisa berpartisipasi maupun tidak, ya. Sifatnya begitu. Kemudian kalau total ya ini berarti union ya, semua. Ya. Semua yang dimiliki oleh superclass, maka subclassnya punya. Oke, ini contohnya adalah skema untuk rekan-rekan kalau merancangkan, misalkan saya mau merancang sistem basis data entity Telkom Pak, ya kira-kira seperti ini. Kompleks ya. Dan ini bisa dibaca. Makanya karena Pak Jadi pernah bilang, tolong databasemu itu, tabelmu itu dibikin dengan minimal 5 dan ada isinya juga minimal 5. Syukur ada 10. Kalau tidak, nanti Anda tidak bisa bermain ini. Skema-skema ini tidak bisa kita mainkan. Dan mau belajar skema nggak bisa karena kurang, gitu ya. Kurang ininya, apa namanya aspek ininya, kurang aspek ketercukupan datanya itu, hubungannya, pola-polanya ini kurang. Nah, jadi silakan Anda melengkapi database itu, data tabelnya itu dengan lebih lengkap. Ya. Kemudian ada higher degree relationship. Ya. Ini adalah dari mana yang kita bicara mengenai ternary, kemudian ada bicara mengenai binary, gitu ya. Relasi 2, relasi ternary 3 entity ya, supplier, proyek dan part misalkan dihubungkan dengan supply. Ini adalah hubungan dari 3 entity, hubungan 2 entity, gitu ya. Hubungannya bisa bersifat satu ke satu ke banyak tadi. Ini hanya penamaan saja ya. Oke rekan-rekan, ya. Kemudian tadi ini weak entity ya, ternary tetapi langsung digabungkan dengan weak entity. Ini ada 3 entity utama dihubungkan dengan menggunakan supply. Nah nanti di sini bisa dilihat weaknya mana, strongnya yang mana, gitu ya. Oke, nah, kemudian ini sebagai relationship type. Ini ada ternary juga. Bahkan ini berapa? 1, 2, 3. Ya 3 ternary, gitu ya. Tapi nanti diidentifikasi ya menggunakan relationship type. Ya, ya satu ke banyak dan sebagainya. Oke, kemudian ternary versus binary ya. Contohnya seperti ini, instruktur kepada semester kepada course, gitu ya. Nah, ini sebenarnya tabel-tabel ini terbentuk secara alami, rekan-rekan. Kalau Anda sudah punya database yang cukup banyak, gitu ya. Ini alami ini. Tapi dalam konsep ini dibahasnya satu persatu. Nah, kapan kita menggunakan ER? Ya, ini adalah yang pertama adalah sebagian besar ini proyek basis data. Ini tidak perlu fitur-fitur model berbasis objek. Ya, yang pada ER, betul? Karena apa? Antara ER dan EER itu berbeda. ER itu biasanya untuk pemrograman natif, sedangkan ER adalah untuk pemrograman berorientasi kepada objek. Jadi berbeda. Nah, hari ini kita yang pertemuan 1 sampai 7 ini adalah pemrograman ER. Ya, sedangkan nanti selanjutnya akan menggunakan EER. Nah, tujuan pemodelan data konseptual adalah untuk menghasilkan sebuah model yang sederhana dan mudah dimengerti. Jadi Anda gambar-gambar tadi supaya lebih dapat mudah dimengerti. Kemudian jangan menggunakan kelas atau subkelas relationship yang kompleks jika tidak diperlukan.
Penggunaan model EER ini menawarkan keuntungan dibanding menggunakan ER. Nah, ini keuntungannya akan kita bahas lebih mendalam setelah Anda UTS saja. Oke. Nah, ini karena ini sudah EER, object oriented, berarti ini sudah selesai, saya sampai sini aja dulu ya. Karena EER akan kita lanjutkan setelah apa namanya? Setelah Anda UTS. Kira-kira seperti itu. Saya stop sharing dulu. Di sini hujan deras, Purwokerto. Cukup paham rekan-rekan yang saya sampaikan? Cukup paham? Bisa dipahami? Halo, cukup paham? Bisa Pak. Paham, Pak. Oke, cukup ya? Nah, ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan? Silakan. Cukup ya? Nanti bisa ditanyakan lewat grup WA juga nggak apa-apa, oke? Karena ini hujannya deras sekali, Pak Jerry tidak cukup bisa monitor Anda, suaranya jadi kecil. Baik, saya cukupkan hari ini rekan-rekan. Terima kasih telah bergabung di kelas saya. Oke, akhir kata Pak Jerry undur diri. Terima kasih telah bergabung, ya. Dan tidak saya panjangkan. Dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Shalom. Terima kasih, Pak. Oke. Terima kasih Pak. Yuk, terima kasih. Boleh live, monggo. Yuk, Sir. Baik, Pak.